Kasus mantan manajer artis menilep uang talentnya lagi-lagi terjadi. Tahun lalu menimpa Denny Sumargo yang kehilangan uang 737 juta rupiah karena fix digelapkan oleh mantan manajernya Ditya Andrista. Tahun ini menerpa Fujianti Utami alias Fujian, adik ipar almarhum Vanessa Angel. Tak terima hasil kerja kerasnya sebesar 1,5 miliar masuk ke rekening mantan manajernya. Fuji pun menempuh jalur hukum. Lalu benarkah mantan manajer yang disomasi Fuji itu adalah Bathara Ageng yang pernah membuat video permintaan maaf kepada Fuji dibumbui drama tangis penyesalan? Mengaku sempat stres berat memikirkan konfliknya dengan sang mantan manajer, Fuji bisa bangkit berkat dukungan Onki, pacar barunya. Tapi mengapa Fuji belum mengenalkan Onki kepada orang tuanya? Apakah karena Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati lebih sreg Fuji pacaran dengan Tariq Halilintar? Jika Fuji sudah punya tambatan hati baru, Fadly Faisal justru dikabarkan putus dari Rebecca Klopper, kekasihnya. Apakah kasus video asusila 47 detik yang diperankan Rebecca dengan mantan kekasihnya masih membayang-bayangi Fadly sehingga ia memilih putus dari Rebecca? Bersama saya Alicia Evita, kita akan mengupas ujian berat yang dihadapi dua kakak beradik Fadly Faisal dan Fujian. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Sempat diolok-olok sukses berkarir lewat jalur duka pasca kepergian abang dan kakak iparnya Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, akhirnya Fujianti Utami alias Fujian berhasil membuktikan kalau dirinya layak eksis di dunia showbiz. Faktanya, selama 1,5 tahun Fuji mampu bertahan di tengah kerasnya persaingan di jagat hiburan. Setidaknya laman media sosial Fuji masih banjir endorse. Bahkan, Gara berusia 20 tahun itu masih dipercaya menjadi brand ambassador sebuah merchant online. Sayangnya Fuji tak bisa menikmati hasil kerja kerasnya secara utuh lantaran uangnya sebesar 1,5 miliar diduga ditilep oleh mantan manajernya. Yang lebih menyakitkan, mantan manajer yang diduga tidak jujur itu sudah mengawal karir Fuji dari awal. Tepatnya sejak akhir 2021 silam dan sudah dianggap seperti kakak sendiri oleh Fuji. Kedua orang tua Fuji, Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati, juga sudah memperlakukan mantan manajer Fuji itu seperti anaknya sendiri. Soal kemarin itu gimana? Itu mah nanti sama Bang Sandi aja dijelasinnya. Tapi bener nominalnya 1 M gitu begitu. Lebih? Ya tadi kita udah konsultasi, udah ketemu ke penyidik juga kita udah ceritakan gimana kira-kira peristiwanya. Oleh penyidik juga disarankan juga untuk dilengkapi bukti-buktinya, semua saksi-saksi dan juga transkrip ya Bang. Transkrip Bang, terus kontrak-kontrak, kemudian juga bukti pembayaran, kemudian bukti transfer, saksi ya tadi ya? Saksi juga lagi kita kumpulkan karena ada beberapa pekerjaan yang tiba-tiba klien kami ditagih untuk jalanin, tapi dia nggak tahu ada kerjaan itu. Jahat banget kalau menurut saya karena nilainya lebih 1 miliar lebih. Saya kaget kenapa dia tega berbuat seperti itu, kenapa dia mau melakukan itu. Saya Allahu alam alasan apa, ya saya nggak ngerti kenapa. Hasil dia hasil kerja dia yang komisi dia dari hasil kerja sebulan itu gede sekali. Dia kan sistemnya kan komisi dulu, jadi gede. Nah kenapa jatah bagian daripada si Fuji sendiri diambil juga, saya Allahu alam, saya nggak ngerti apa alasannya. Teman ya. Saya sendiri pun juga sudah menganggap dia seperti anak, mamanya pun juga sudah menganggap seperti anak, bahkan di rumah kadang-kadang begitu dia kalau mau makan dihidangkan, dan setiap dia datang ke rumah udah makan kamu belum,
belum ya ini makan, silakan makan. Saya nggak makan, malah dia ada di hidang makan. Begitu kita menghargai dia, tapi ternyata sekarang kita dikerjain. Sebetulnya kemarin tuh kaget karena tahun lalu kan alhamdulillah banyak banget jobnya si Uti-nya kan, terlalu banyak job jadi nggak sampai kepikiran di uang gitu loh. Uang percaya aja, biasalah kita kan sama manusia ya percaya aja kan, masa kita kerja nggak percaya juga. Cuman ternyata salah juga 100% percaya, harus ada lagi faktor-faktor lainnya gimana kita harus percaya sama orang. Ketipu itu awalnya itu, jadi kan banyak job tuh dan banyak yang benar-benar Uti tuh nggak ngecek. Jadi ini udah transfer, udah ditanya, udah transfer, udah. Ternyata ada beberapa sebagian yang melalui rekeningnya tersebut, intinya gitu. Gini sebenarnya harusnya tuh officially nanti dari lawyernya ya, officially dari lawyernya. Jadi sebenarnya belum bisa speak up apapun juga, tapi emang aku kenal juga sama mantan manajernya. Dulu juga deket banget sama kita semua. Kita kan temen udah kayak keluarga semua ya. Kecewa sih, aku sebenarnya udah tahu udah lama dari kejadiannya terjadi, dan sebenarnya ini Fuji juga udah lama menyimpan gitu loh. Nah, sampai akhirnya dia begini karena tiba-tiba ternyata korbannya banyak. Jadi daripada untuk ada orang lain lagi yang rugi, jadi mendingan dia speak up. Ya, yang paling geram atas perilaku mantan manajer Fuji adalah Fadly Faisal. Asalnya Fadlilah yang mereferensikan mantan manajer itu kepada adiknya. Sebagai orang yang pernah bersahabat dengan mantan manajer Fuji, Fadly seolah menyesal telah membuat Fuji mengalami kerugian material dan imaterial di kemudian hari. Gara-gara ulah mantan manajernya, Fuji mengaku kena mental hingga seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Dari tahun lalu guys, tapi aku diem aja, aku sabar aja, mengelola semua sendiri. Alhamdulillah aku arah, untung tahun lalu hampir gila sih. Kesel lah, dia kan sering bilang kerja dari pagi capek-capek tapi duitnya hilang, cuaks. Ya lah, aku tau kan pengorbanan dia sama kepekerjaannya, betapa dia bener-bener disiplin sama pokoknya sama pekerjaannya deh, meskipun dia capek dia tetap ngonten. Aku tahu lah kayak gimana bangun pagi, bangun subuh segala macam, dan tiba-tiba hasil kerja keras kita nggak tahu kemana kan, itu pasti sakit lah ya. Melihat adiknya dirundung sedih, kabarnya Fadly tidak berdiam diri. Anak ketiga Haji Faisal dan Dewi Zuhriati itu juga didera perasaan bersalah. Jika dulu sahabatnya Tubagus Jody si sopir maut menyebabkan abang dan kakak iparnya meninggal, sekarang sahabatnya yang lain membuat keluarganya sedih sekaligus meradang. Bukan semata-mata karena uang 1,5 miliar, tapi karena sedih seolah ditikam dari belakang oleh orang kepercayaan sendiri. Oke. Semoga aku bisa manajerin dia sampai nikah. Ya aku udah bilang sih ke Batara, Batu udah lu selamanya aja sama gue, aku udah ngomong kayak gitu dari awalnya. Dan Batara setelah manajerin Fuji sekarang langsung jadi banyak duit. Insya Allah. Terus ya Ai bilang, udah tuh sama Batara aja. Ah nggak mau, Batara menter, lihatnya sepatunya Gucci. Pas aku masih pakai Sepatunya Gucci loh, bener lihat. Enggak, ada Gucci lain. Oke. Nah aku kayak, enggak, Batara hidupnya mewah banget. Masa gue pakai Converse dipakai Gucci? Masa gue bawa gue lebih gitu kan? Masa manajer lebih kaya ya? Udah nggak apa-apa, ambil aja. Gue percaya sama dia. Gue nya nggak percaya. Udah tenang aja, mulai besok dia kerja sama lu ya. Wah. Oke. Bang gue ngatur. Terus ini sampai dijanjiin, Iya. juga pas aku nyamperin dia tuh. Di Uti kan cerita waktu itu dia udah nggak tahan juga diginiin gitu loh. Udah percaya gitu loh. Udah seneng sebetulnya sama manajer sebelumnya, cuman kenapa kayak gitu loh. Dia kecewa. Kenapa dia lakukan seperti itu. Intinya gitu. Si Utinya dibilang sih agak sakit hati lah intinya kayak gitu. Pasti sakit hati dia. Makanya gimana gitu. Ya sebenarnya kita tuh kan ada asosiasi Ikatan Manajer Artis Indonesia, Imarindo gitu. Dan saya pernah menjadi founder, salah satu founder, dan menjadi ketua umum di periode pertama. Itu di asosiasi ini perlu sebenarnya untuk dicermatin
buat teman-teman artis atau para klien untuk verifikasi misalnya betulkah si manajer A ini adalah betul dari manajer artis A gitu. Nah, Bang, untuk kasus Fuji ini sendiri tahu nggak sih dengan sosok manajernya yang bernama Bathara Ageng? Sejauh ini sih kayaknya belum kenal ya, belum tahu sih nama ini gitu. Nggak tahu deh kalau dia memang, setahu saya sih dia belum bergabung di Marindo ya. Nah, buat teman-teman manajer artis yang lain, saya saranin juga sebaiknya bergabung di Marindo karena di situ juga ada lembaga konsultan hukumnya juga. Kadang kita membicarakan bagaimana sih kontrak antara artis dengan klien yang baik, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu benarkah Fadly sempat bentrok fisik dengan mantan manajer Fuji? Benarkah sosok yang dicurigai menilep uang Fuji adalah Bathara Ageng? Bathara keluar karena capek sama orang yang punya gangguan mental. Yang punya gangguan mental yang mana? Ayo. Ingat karma tuh berlaku. Inisialnya bener tuh B itu. Di Bathara atau gimana? Itu mah nanti lanjut sama Bang Sandi aja. Hari ini gimana? Sangat menyayangkan sih karena sebenarnya aku juga udah sayang sama Bathara, udah menganggapnya adik sendiri. Ternyata malah mengecewakan kita semua. Jika melihat video permintaan maaf Bathara yang disikapi Fuji dengan dingin, netizen hakul yakin kalau mantan manajer culas yang dimaksud itu adalah Bathara Ageng. Jika merasa tidak bersalah dan nama baiknya dirugikan, mengapa Bathara Ageng tidak mengklarifikasi isu miring yang menerpanya? Kedepannya kalau misalnya aku ngechat gak dibalas ya? Nggak dibalas sama sekali atau gimana? Dibalas kalau misalnya mungkin aku udah marah kali ya. Bingung banget tiba-tiba ada berita yang aku dibilang gak balas chat. Jadi kalau ditanya aku gak balas chatnya, emang gak chatan dari awal. Dan kalau ditanya juga kenapa gak bilang makasih, gak mungkin gitu. Kenapa? Ini terserah sih kalian mau percaya atau enggak. Baik lagi ke kalian, tapi yang namanya orang pamitan itu pasti terima kasih kok. Dari tahun lalu aku nungguin etikat baik, nungguin dengan sabar. Gak ngomong apapun, aku simpen sendiri. Tapi ternyata emang gak ada etikat baiknya, ya udah. Di belakang layar, sosok Bathara Ageng memang bukan orang asing bagi sejumlah artis. Sederet artis ternama pernah bekerja sama dengannya. Sebut saja Junia Robert dan Adisti Zara. Karena pada Desember 2021, Fuji kewalahan mengatur job yang datang berbarengan. Fuji menggait Bathara Ageng yang direferensikan Fadly abangnya. Selama setahun menjadi manajer sekaligus asisten Fuji, kinerja Bathara patut diacungi jempol. Setidaknya Fuji berhasil naik kelas dari selebriti kelas Instagram alias selebgram menjadi artis yang menjajal semua lahan seni. Bathara lah yang mengawal Fuji menjadi penyanyi, sinetron, hingga sempat menjadi pemeran utama di sebuah film layar lebar. Sayangnya duet mereka sebagai artis dan manajer ternoda oleh isu dugaan penggelapan. Selama setahun di manajeri Bathara, Fuji mengaku kehilangan uang 1,5 miliar lebih. Lantas kapan pertama kali Fuji sadar bahwa honornya banyak yang ditransfer ke rekening Bathara? Apakah Bathara tidak puas dengan persentase pembagian honor yang disepakatinya dengan Fuji, sehingga nekat menilep uang talentnya itu? Intinya ada kontraknya. Ya ada. Makanya ya gimana ya, bingung juga nih, lagi diselidikin sih sama pengacaranya sama Bang Sandi. Kalau boleh tahu Kak, digajinya 1 digit, 2 digit? Itu rahasia, itulah itu sendiri. Cuman memang ya itulah, kalau uang kan kadang-kadang tuh suka membutakan orang. Jadi mungkin dia adalah orang yang terbutakan oleh uang yang akhirnya tidak appreciate apa yang
kita punya value-nya udah kayak keluarga gini loh. Nggak bersyukur sih intinya. Fuji kan waktu pada saat itu kan dia banyak sekali menerima endorsan yang luar biasa ya. Bayarannya juga sampai miliar-miliaran gitu. Terus yang aku ketahui itu kan kalau jadi manajer itu biasanya kan potongan aja. Potongan persentasenya berapa, misalkan kalau dapat kontrak 1 miliar dapatnya contoh 5% gitu. Nah mungkin dia mau mendapatkan yang lebih dengan cara markup gitu. Ya bisa dikatakan itu uangnya harusnya haknya Fuji gitu. Soal pembagian penghasilan atau fee management itu tergantung kesepakatan antara artis dan manajer. Cuma pada umumnya kisarannya 10-30%. Tapi itu juga dengan ketentuan sendiri ya. Misalnya ada yang 30% itu udah menyiapkan apa aja gitu, ada atau 10% itu di luar apa, itu tergantung. Dan itu kembali lagi juga ke predikat senioritas si manajernya artis juga. Ada aliran dana sesuai kesepakatan ya. Ada yang masuknya dari klien, pembayaran ke manajemen atau manajer, baru dari manajer ke artisnya. Nah itu yang kadang ketika itu tidak berjalan dengan baik, maka manajernya yang diduga menggelapkan uang. Nah sebaliknya ada juga polanya, sistemnya adalah dari klien langsung bayar ke artis, dari artis transfer ke manajemen yang manajernya. Itu juga yang menarik adalah banyak juga artis-artis yang tidak menepati komitmen itu. Jadi istilahnya artis menggelapkan uang juga. Artis menipu manajer juga. Ini kan fenomena yang banyak belum terungkap gitu. Orang taunya manajer artis nipu artis gitu ya. Sejak Februari lalu, Fuji pecah kongsi dengan Batara. Didukung keluarganya, Fuji masih memberi waktu 6 bulan kepada mantan manajernya itu untuk mengklarifikasi dan mengembalikan uang yang menjadi hak Fuji. Namun tunggu punya tunggu, mantan manajer yang gemar pamer foto liburan di luar negeri itu tak menunjukkan itikat baiknya. Setelah melayangkan somasi dan berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya, apakah Fuji akan melaporkan mantan manajernya? Sangat mendukung saya, sangat mendukung. Dulu saya sebenarnya sudah mau melangkah ke situ, cuman karena kita demi kemanusiaan, bagaimana kalau kita selesaikan secara keluargaan, maka kita bikinlah perjanjian. Ternyata perjanjian itu tidak digubris, makanya kita mau tidak mau tentu harus melangkah kepada hukum lagi supaya hal-hal itu tidak terjadi terulang lagi. Itu kan sebenarnya udah lama ya? Udah lama, udah dikasih waktu, udah bikin surat perjanjian juga. Terus akhirnya tidak kunjung ada penyelesaian, akhirnya ke ranah hukum. Ya pokoknya banyak yang nggak masuk lah ke uangnya ke aku. Ya pokoknya kalau misalnya ngeliat iklan-iklan itu ada beberapa aku nggak masuk uangnya, nggak tahu uangnya kemana dia ya gitu deh. Tapi dirimu sebelumnya udah pernah menanyakan, maksudnya follow up terus nggak sih? Follow up terus, tapi namanya kalau manusia ya, kalau serakah pasti ada aja 1001 alasan, tapi ya udahlah gitu lah. Tapi dirimu terakhir komunikasi seperti apa Bu sama komunikasinya aku nanya aja sih Mas waktu itu, aku ngeliat dia di klub malam. Aku bingung kan, kok dia punya uang ke klub malam tapi uang aku nggak diganti-ganti. Iya sih, prihatin banget sih, kasihan liatnya. Dia udah kerja keras juga kan, terus dibawa kabur aja gitu sama manajernya. Prihatin banget. Ya prihatin lah, apalagi Fujinya kan dari nol ya, kerja keras juga, sama-sama merintis karirnya dari nol juga. Terus sekarang dia udah kerja tapi hasilnya nggak bisa dia nikmatin, itu kan kasihan juga ya. Perlu nggak nih dilaporin polisi nih supaya ditangkap atau gimana? Ya sebenarnya sih perlu sih, biar jerah lah, ngasih efek jerah lah kepada mereka itu kan. Udah ya ibaratkan itu kan hasil dia sendiri gitu. Mas, soal Fuji ditipu prihatin gak sih? Kan dapat musibah kemarin. Iya. Semoga cepat selesai urusannya, amin. Iya, kenal gak sih Mas sama mantan manajernya yang itu Mas? Kenal gak sih sama mantan manajernya? Kenal dong. Hah? Kenal. Tapi udah ini gak sih Mas komunikasi sama Fuji soal ini?
Perseteruan Fuji dengan mantan manajernya mengingatkan publik pada perseteruan panjang Denny Sumargo dengan Ditya Andrista yang sampai terlibat saling lapor dan berakhir di meja hijau. Hanya saja, Ditya yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipenjara karena hanya diganjar hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. Artinya, jika Ditya berkelakuan baik selama 2 tahun dan tidak mengulangi perbuatannya, ia bebas dari Hotel Prodeo meski terbukti melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Lantas bagaimana peluang Fuji untuk memberikan efek jera kepada mantan manajernya? Kalau itu kan dari pengadilan. Nanti paling kita cek Bang Sandi, bakalan dicek dulu sama Bang Sandinya. Semuanya dicek dulu karena kan pengadilan butuh data yang akurat gitu. Yang penting bagi kita apa yang dia ambil itu kembalikan, itu aja sih. Ya haknya. Yang bukan hak dia, ya yang menjadi hak kita kembalikan. Ya, yang menjadi hak dia kita kembalikan. Lanjut terus ya Pak, proses hukumnya lanjut terus. Makanya kita serahkan kepada pihak lawyer. Kalau memang itu terbaik, apa boleh buat? Ya itu doain aja semoga lancar. Semoga lancar ya Kak. Maaf banget nggak ada komunikasi dari adanya laporan. Itu mah langsungnya ke Bang Sandi aja karena kan Bang Sandi yang urus ya. Semoga secepatnya ya gitulah, aku sih memproses hukum ya. Saat berkonflik dengan Bathara Ageng pada Februari 2023, Fuji juga berkonflik dengan Thorik Halilintar hingga mereka fix putus di bulan kasih sayang. Tanpa manajer dan kekasih, Fuji sempat kehilangan arah bak layangan putus hingga sempat mempengaruhi performanya di depan publik. Beruntung, segenap keluarga dan sahabat auto gercep membantu Fuji bangkit dari keterpurukan. Seorang sahabat pun mereferensikan pengganti Thorik yang tak kalah mapan dan disebut netizen lebih tampan dari adik Atta Halilintar itu, yaitu Ongki. Ongki yang merupakan anak seorang pengusaha mengaku tengah PDKT dengan Fuji dan berharap bisa menyelipkan sekuntum cinta di hati pemeran film Bukan Cinderella itu. Itu Tomorrow Coffee guys, jangan lupa beli Tomorrow Coffee karena lagi ada promo. Ingat, beli Tomorrow Coffee itu berasa lagi ada di Paradise loh. Aku cuman konten biasa, Fuji datang kebetulan juga rumahnya deket, jadinya makanya kesini cuma 15 menit katanya dia. Ya udah kesini, terus kita konten TikTok aja, terus aku posting. Terus di Instagram juga Fuji komen, jadi kok viral. Itu netizen, namanya juga netizen. Kita ya udahlah kita liatin aja, kita pantau aja, namanya juga netizen kan. Makanya waduh kok viral. Aku ya lihat nggak apa-apa, liatin aja mau ngomong apa netizen. Fuji baik, humoris, terus ya anaknya nyambung sih, kayak sefrekuensi sama aku, kayak ya lucu aja. Walam enggak lah sih. Saya rasa enggak, tapi kalau dia ngomong begitu, alam saya enggak tahu ya. Saya tahu si anak saya si Fuji ini enggak begitu sering pacaran. Baru sama kemarin aja sama Thorik, setahu saya. Yang lain belum. Oh kalau itu aku nggak bisa ngomong, soalnya itu tanya mutinya langsung. Ya, karena beda-beda tiap orang. Iya, rahasia masing-masing itu. Karena kedekatannya dengan Fuji baru seumur jagung, Ongki tidak mau berandai-andai. Terlebih, Fuji terkesan belum siap mengenalkannya kepada kedua orang tua Fuji. Benarkah Haji Faisal lebih serak Fuji CLBK dengan Thorik ketimbang membuka lembaran baru dengan Ongki? Kalau soal itu seharusnya kamu nanya langsung ke dia. Saya nggak terlalu kontrol sampai ke situ banget lah ya. Karena dia belum pernah bawa ke rumah dan belum pernah bercerita, ya kita nggak tahu. Apa dia punya teman baru apa enggak, saya enggak paham. Nah itu harus kamu tanyakan ke dia. Kalau kenal ya boleh lah, gimana nggak siap ya udah siap. Oh belum sih, belum betul, enggak belum. Belum ada. Kriteria yang bare minimum aja lah sebenarnya. Yang pada umumnya aja. Nggak ada deket sama siapa-siapa. Jalannya Kak. Jika bunga-bunga cinta kembali mewarnai hati Fuji, cinta Fadly Faisal justru seolah layu sebelum berkembang.
1 tahun pacaran, Fadly dikabarkan putus dari Rebecca Klopper. Apakah Fadly tidak siap punya belahan hati yang dikenang publik sebagai pemeran video asusila?